Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku semuanya kelas 11 yang saya banggakan. Pada kali ini kita akan belajar bagaimana mengetahui suatu zat atau suatu larutan itu bersifat asam atau basa. Nah, untuk mengetahui secara fisik yang namanya asam itu ya rasanya masam, dapat melepaskan ion H+ dalam larutan, memiliki pH kurang dari 7. Kalau basa itu rasanya pahit, melepaskan ion OH- dalam larutan, memiliki nilai pH lebih dari 7 dan seterusnya. Namun kalau secara kimiawi kita tidak akan mungkin mencicipi suatu larutan apakah itu asam, rasanya masam atau rasanya pahit dan seterusnya kalau memang belum jelas bahannya. Kecuali kalau memang jelas itu buah lemon lah boleh dicicipi. Kalau buah lemon otomatis sifatnya adalah asam, ya. Tapi untuk bahan-bahan lain yang belum diketahui tidak mungkin kita akan mengetahui secara fisik. Nah, untuk mengetahui apakah itu sifatnya asam, basa ataukah netral, maka perlu diuji dengan menggunakan indikator. Ya. Namun sebelum saya menunjukkan bagaimana cara menguji asam basa menggunakan indikator, anak-anak saya perlihatkan dulu suatu permainan asam basa yang barangkali belum pernah anak-anak lihat sebelumnya. Oke, anak-anakku semuanya, di sini saya mempunyai 5 Erlenmeyer yang semuanya dalam posisi kosong, ya. Semuanya posisinya kosong, ditumpah tidak ada isinya, ya. Ini juga kosong, ditumpah tidak ada isinya, semuanya kosong 5. Kemudian ini ada botol bekas susu, ini juga kosong, tidak ada isinya, ya. Kemudian saya punya air minum. Ini air minum merek ya, Le Mineral. Ini air minum. Kalau tidak percaya, saya minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya tuangkan di sini. Nah, oke, saya tuangkan di sini. Ya. Setelah itu kita doakan, gitu. Air ini kita doakan, kita beri mantra. Doanya apa? Doanya, ya Allah, berilah anak-anak semuanya dengan semangat belajar yang tinggi, semoga tetap semangat mengikuti pelajaran kimia sampai siang hari ini. Kita doakan, kan gitu. Udah. Setelah kita doakan, kita tuangkan pada Erlenmeyer yang pertama. Warnanya jernih, biasa. Yang kedua, ini juga sama-sama kosong. Ternyata berubah menjadi merah. Kemudian yang ketiga, ini juga kosong. Ini jernih lagi. Ya. Kemudian yang keempat, ternyata merah lagi. Dan yang terakhir, nah, jernih. Oke. Ternyata dari bahan yang sama, warna yang berbeda. Oke, kita kembalikan. Ya. Tak jadikan satu, 2, 3, 4. Ya. Yang satu saya biarkan dulu. Nah, kemudian saya doakan lagi, ya Allah, semoga anak-anak sehat semuanya, semangat mengikuti pelajaran kimia. Oke, baik, kita tuangkan lagi di sini. Oh, ternyata merah. Nah, kemudian, oh merah juga. Kemudian yang keempat, oh merah juga. Dan yang kelima, yang keempat, ini juga merah juga. Nah, merah juga. Ternyata yang semula jernih dan merah, ada tidak akur, sekarang menjadi akur, semuanya merah. Nah, kemudian saya tuangkan lagi, karena wajahnya muram semua ini, merah semua, begitu. Saya tuangkan lagi, ya.
Saya tuang lagi, saya tuang lagi, saya campur jadi satu lagi, saya campur jadi satu lagi, dan yang sendiri ini juga tak campur. Oke, kita doakan lagi, ya Allah, berikan anak-anak kita pola pikir yang sehat, yang jernih, tidak punya wajah yang muram, dengan semangat belajar yang gigih. Oke, kita tuangkan. Oh, ternyata jernih. Kita kembali yang kedua. Oh, jernih lagi. Kemudian yang ketiga, jernih lagi. Yang keempat, jernih juga. Dan yang terakhir, jernih juga. Nah, berarti doa kita dikabulkan oleh Allah. Semoga anak-anak tetap punya pola pikir yang jernih. Begitu. Baik. Nah, barangkali anak-anak ada yang kepengen tahu? Kalau ada yang kepengen tahu, mari kita ikuti pembahasan tentang indikator asam basa. Jadi ini sebenarnya hanya permainan asam basa saja. Oke, baik. Kita ikuti untuk bagaimana cara menguji asam dan basa. Nah, jadi menggunakan indikator. Indikator itu apa? Zat yang dapat menunjukkan sifat asam atau basa dari suatu larutan. Kemudian indikator itu ada dua, yaitu ada indikator yang sifatnya adalah buatan, itu buatan manusia, dan ada indikator yang sudah disediakan oleh Allah di alam, yaitu indikator alami. Gitu. Nah, apa kira-kira indikator buatan itu? Indikator buatan diantaranya ada fenolpetalin, ada kertas lakmus, ada indikator universal, ada indikator metil oren, ada brom timol blue, dan sebagainya. Banyak sekali untuk indikator-indikator buatan. Sedangkan kalau yang indikator alami, indikator alami itu ya bisa menggunakan bunga sepatu, bisa menggunakan buah naga, dan seterusnya. Oke, nah baik, pada kesempatan kali ini kita akan tunjukkan bagaimana cara mengetahui bahwa suatu larutan itu bersifat asam, basa, ataukah netral, kan begitu. Ya, kita tunjukkan. Saya punya 3 macam larutan. Ya, saya punya 3 macam larutan. 1, kemudian 2, ya, kemudian yang ketiga. Semuanya jernih, warnanya semuanya sama. Namun bagaimana cara mengetahui bahwa ketiga larutan itu berbeda? Maka kita bisa menggunakan, ya, kita tuangkan ketiga-tiganya di sini. Ya. Ini yang pertama, tak tuang. Ya. Kemudian yang kedua juga saya tuang. Yang ketiga juga kita tuang. Nah, kita mencoba mengetahui dengan menggunakan indikator kertas lakmus. Indikator kertas lakmus wujudnya seperti ini, ada 2 macam. Yang satu adalah lakmus merah, yang satu adalah lakmus biru. Lakmus merah itu akan berwarna merah di asam dan netral, dan akan berwarna biru di basa. Sedangkan kalau yang lakmus biru akan berwarna merah di asam dan akan berwarna biru di netral dan basa. Kita coba sekarang. Kita menggunakan yang lakmus merah dulu. Oke. Ketiga-tiganya ini larutan A, B, C. Saya ulangi, A, B, C. A, B, C. Kita ambil yang lakmus merah dulu. Kita ambil lakmus merah. Kita uji pada larutan A. Ya, larutan yang paling kiri. Kita uji. Ya, kita masukkan. Ternyata tidak ada perubahan warna. Jadi masih tetap merah. Oke. Kemudian kita ambil lakmus biru, kita masukkan ke larutan A juga. Lakmus biru kita masukkan ke larutan A. Bentar, pas ya. Larutan A.
Nah, ternyata juga tetap biru. Ya, lakmus merah tetap merah, lakmus biru tetap biru. Berarti kalau begitu, larutan A ini sifatnya adalah netral. Nah, sifatnya adalah netral. Karena apa? Tidak mampu merubah warna lakmus. Oke. Karena ini masih tetap tidak ada perubahan warna, maka saya pakai lagi. Ini masih lakmus merah. Nah, saya balik gitu. Saya masukkan di larutan B. Larutan yang tengah. Nah, merah. Ternyata merah juga masih tetap merah. Oke. Sekarang yang lakmus biru, saya masukkan ke B ya, ke B. Nah, ternyata berubah menjadi merah. Berarti larutan B itu bersifat asam. Karena apa? Mampu merubah lakmus biru berubah menjadi merah. Maka sifatnya adalah asam. Oke. Sekarang yang C kita uji dengan lakmus biru. Kita uji dengan lakmus biru. Ya, ternyata tetap biru. Tetap biru. Kemudian kita balik saja atau kita uji dengan lakmus merah. Oke. Lakmus merah. Nah, ternyata berubah menjadi biru. Berarti kalau begitu, larutan C itu adalah bersifat basa. Karena apa? Mampu merubah lakmus merah menjadi biru. Berarti dari sini bisa diambil satu kesimpulan bahwa larutan A sifatnya adalah netral, larutan B sifatnya adalah asam, dan larutan C sifatnya adalah basa. Itu kalau kita menggunakan indikator lakmus. Nah, bagaimana kalau kita uji dengan menggunakan indikator buatan, yaitu menggunakan metil oren. Nah, kita coba. Ini indikator metil oren, MO. Nah, menggunakan indikator metil oren, langsung saja kita tetesi ketiganya. Pada air kita coba, kita tetesi. Ya, nah, 3 tetes. Yang tengah tadi asam. Oh, ternyata berubah menjadi merah. Kemudian yang basah. Ya, sama-sama 3 tetes. Ternyata berubah menjadi kuning. Berarti kalau begitu, untuk metil oren dalam air warnanya adalah kuning, ya. Kemudian dalam asam warnanya adalah merah, dan dalam basa warnanya adalah kuning. Nah, itu untuk kalau menggunakan metil oren. Bagaimana kalau menggunakan bromthymol blue? Oke, saya menyiapkan 3 lagi. Saya taruh di sini. Ya, kita ganti agak kotor. Oke, masih saya samakan di sini. Ini adalah tadi yang A sifatnya adalah netral karena ini hanya air biasa. Kemudian yang B ini tadi sifatnya adalah asam. Kemudian yang C sifatnya adalah basa. Oke. Kita coba dengan menggunakan bromthymol blue. Menggunakan BTB. Indikator BTB. Oke. Ya. Kalau di air, bagaimana BTB di air? 1, 2, 3, 4. Di asam 1, 2, 3, 4. Masih belum kelihatan. 1, 2, 3, 4. Nah, tak tambah 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oke, cukup. Ya. Berarti di air BTB adalah menghasilkan warna hijau. Ya, di air menghasilkan warna hijau. Kemudian kalau di asam menghasilkan warna kuning. Ya. Kemudian kalau di basa BTB menghasilkan warna biru. Nah, itu kalau menggunakan indikator yang kedua, yaitu indikator bromthymol blue. Ya, bagaimana kalau kita menggunakan indikator PP? Ya, kita coba lagi, 3 lagi.
Oke. Nah, ini masih sama. Ini adalah netral. Kemudian ini adalah asam. Kemudian ini adalah basa. Oke. Kita coba uji dengan menggunakan indikator PP. Nah, ini indikator PP. Salah. Nah, indikator BTP. Ini yang PP. Indikator PP kalau di air, di netral, 1, 2, 3, tidak berwarna. Di asam, tidak berwarna. Nah, sekarang kalau di basa, nah berwarna merah. Nah, ini kalau menggunakan indikator PP. Jadi di air, ini tidak ada warnanya jernih. Kemudian di asam, warnanya juga jernih. Dan di basa, warnanya adalah ungu. Ini kalau menggunakan indikator fenolphthalein. Bagaimana kalau menggunakan indikator alami? Nah, menggunakan indikator alami, kita sediakan, kita 3 lagi, kita coba. Nah, 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Ini adalah yang netral. Nah, udah dikit aja yang kali netral. Ini yang dalam asam. Kemudian ini dalam basa. Oke, ya. Indikator alami yang kita coba, yang pertama adalah yang tersedia di dapur, yaitu kunyit. Ini sudah saya sediakan ekstrak kunyit. Ekstrak kunyit. Kunyit kalau di dalam air, ya warnanya seperti ini. Warnanya kuning. Ya. Sedangkan kalau di dalam larutan yang sifatnya asam, akan menghasilkan warna kuning juga, tapi kuningnya beda dengan dalam air. Sedangkan kalau dalam basa, kunyit akan menghasilkan warna lebih coklat. Nah, ini indikator alami yang disediakan oleh Allah kalau kita mau menguji larutan apakah bersifat asam, basa, ataukah yang bersifat netral. Ya, ini kunyit, warnanya bagus-bagus banget. Ya. Yang kedua, indikator alami yang kedua, kita gunakan bunga telang. Ya, bunga telang itu bisa digunakan sebagai minuman. Teh bunga telang. Ini bunga telang dalam air nanti. Oke. Kemudian ini nanti bunga telang dalam asam. Kemudian yang ini adalah nanti bunga telang dalam basa. Oke. Ya. Ini ekstrak bunga telang. Kalau dalam air warnanya biru. Bagus sekali. Ini bisa diminum ini. Karena ini adalah biasa dipakai untuk minuman teh bunga telang. Tapi hati-hati yang punya penyakit mah. Ya, karena sifatnya asam. Sangat lemah sekali. Ya, sangat lemah sekali. Jadi bunga telang kalau dalam air warnanya biru. Kemudian kalau dalam asam, nah ternyata warnanya merah. Kalau dalam asam, merah atau ungu. Sedangkan kalau dalam basa, ini bunga telang dalam basa, ya, warnanya ternyata hijau. Ya, itu. Jadi bunga telang ternyata bisa dipakai untuk indikator sebagai pembeda antara larutan yang sifatnya asam, sifatnya basa, dan sifatnya netral. Dan yang terakhir, yaitu kita gunakan buah. Jadi kunyit itu ada di dapur, bumbu, bunga itu sebagai minuman, dan yang terakhir adalah buah naga. Ya. Buah naga, ini gelasnya pas, cuma ini kecil, tidak apa-apa. Ya. Ini buah naga yang dalam air. Ya. Buah naga dalam air. Oke. Kemudian ini buah naga dalam asam. Dan yang ketiga adalah nanti buah naga dalam larutan yang bersifat
basa. Oke. Oke. Baik, kita ambil ekstrak buah naga. Nah, ini ekstrak buah naga. Seperti minuman Coca-Cola. Nah, ini kalau dalam air ya warnanya sama mesti. Nah, bagus, cantik, merah. Kemudian kalau dalam asam, ini dalam asam. Ya, ternyata juga merah tapi lebih ungu, beda dengan aslinya. Ya, beda dengan aslinya. Kemudian kalau dalam basa, ternyata warnanya kuning cantik. Ya, inilah beberapa indikator alami yang disediakan oleh Allah untuk menguji apakah larutan itu bersifat asam, basa, atau netral. Nah, oleh karena itu kita sebagai makhluk Allah yang perlu selalu bersyukur bahwa sebenarnya apa yang ada di sekitar kita itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan kita sendiri. Tapi pesan saya jangan sampai untuk merusak lingkungan atau merusak apa yang diciptakan oleh Allah untuk umatnya. Ya, itu beberapa indikator alami yang bisa digunakan untuk menguji apakah larutan itu bersifat asam, bersifat basa, ataukah bersifat netral. Oke, terima kasih. PR saya adalah pertemuan yang akan datang, saya berharap anak-anak bisa menjelaskan apa permainan yang tadi saya tunjukkan. Bagaimana caranya kok bisa tidak berwarna, berwarna ungu, tidak berwarna, berwarna ungu, tidak berwarna, begitu dicampur semuanya menjadi ungu, udah dicampur lagi semuanya menjadi jernih. Sekali lagi itu hanya permainan asam dan basa menggunakan indikator. Silakan dipelajari supaya didiskusikan supaya Anda tidak terjebak ke dalam hal-hal yang bersifat mitos belaka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.